Dalam kitab Rawdul Unuf fi Tafsir Sirah An-Nabawiyah Abu Qasim Al-Qushairi, saat Nabi Muhammad lahir, di malam lahir Nabi Muhammad itu apa yang terjadi? Allah menutup akses pintu masuk ke langit. Sebelum Nabi Muhammad lahir, iblis, setan bisa menguasai hilir murid, langit bumi, bumi langit, mendengarkan informasi tentang catatan takdir dan malaikat. Selanjutnya akan dia sembuhkan kepada para dukun yang ada di dunia. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, akses pintu menuju langit ditutup selama-lamanya. Saat iblis datang, wa kusibat as-syaitanu bin nujum, para malaikat melempari iblis dengan bintang. Itu makanya iblis itu banyak kali dengan kita. Ya iblis, kata Nabi, Fakum ada min ummati. Berapa dari umatku yang paling kau benci? Isrun 20. Wa ma'iyah anta ya Muhammad, kau berdua Muhammad. Kenapa? Ini buka. Mana kali kau kebuka mereka? Apa kau ada di dunia? Kalau tak ada kau di dunia ini, kami bisa dihidupi langit bumi. Tapi gara-gara kau ada, akses pintu langit tertutup untuk kami selama-lamanya. Makanya saat Nabi Isra Mi'raj berangkat dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke langit pertama kan? Kenapa enggak dari Haram ke Masjid Istiqomah? Kenapa mesti ke Aqsa? Ada yang tahu tak? Kenapa mesti ke Haram ke Aqsa? Kenapa enggak ke masjid-masjid lain? Ternyata ditemukan dalil sejarah, tidak ada akses tercepat dari bumi menuju ke langit kecuali dari Aqsa. Itu makanya Isra dimulai dari Haram ke Aqsa, karena akses pintu langit terdekat adalah dari Aqsa. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, itu tuh dilempari iblis itu seperti melempar setan. Ada orang berangkat haji lempar setan, lempar jumrah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berangkat haji pakai duit halal, lempar sombong, sombong ini dengki. Tapi kalau berangkat haji pakai duit setan, lempar muka, lempar kau setan, Bismillahirrahmanirrahim, bombar ke muka anda. Rupanya di balik itu ada tulisan, sesama setan dilarang saling lempar. Ibu pikir setan itu cuma ada di kamar mandi. Hebat setan itu. Di lem itu ada. Lem setan ada kan? Ini yang mau aku jelaskan tadi nama-nama setan. Tertulis setengah 11. Udah 1 jam lewat kita mengudara. Masih tahan? Kenapa nggak ngantuk-ngantuk? Pulang apa? Hah? Besok sekolah? Oh. Bu, yang di seberang udah ngantuk. Alamak, kacau lagi. Kupikir cepat ngantuk, cepatlah pulang ini nanti. Jadi ini lagi yang paling pantas kalau mau mandi. Apalagi yang berdiri, cari kursi bu. Nanti darah-darahnya dari pagi 1 jam setengah ibu udah berdiri loh. Kasih kursi dulu. Kasihan ibu tuh. Dari mana kasih kita bu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengarang kitab namanya Al-Bunya, yang punya kitab Arabnya tengok jilid 1 halaman 99. Kalau beda penerbit paling beda-beda 2 lembar 3 lembar. Setan di dunia ini ada 13. Nggak mungkinlah semua aku jelaskan ya bu. Yang penting-penting aja lah ya. Untuk pedagang, ini pedagang. Ini berkali nih murid malam di banyak pedagang. Laris ya bu. Bungkuskan Ustaz jagungnya nanti. Langsung ronda ibu. Takut kali ini. Bu, pedagang ini dosanya cuma 2 kan? Kalau tidak mulut, timbangan. Kuku malam, muntah pria murah. Dibeli 8 goni, itu dibuka di rumah kuku harimau semuanya. Bohong.
Apalagi pedagang semangka banyak kali bohongnya. Wah, beli semangka 2, yang beli kedua taruhnya plastik ya. Kenapa nggak ditusuk-tusuk Wah? Nanti nggak merah dalamnya. Tak kau tengok di depan matamu dan merah, contohnya itu. Lupa dia pepatah, mendung tak selamanya hujan. Istri masukannya kena pintu mobil, jatuh satu pucat, ketahuan. Wah, kau bilang merah, tengok tua. Kayak bendera Indonesia itu tengok merah putih, semangka itu pucat, rugi aku. Kau kan gila itu. Kau bukan kau kayak perempuan bibir kau. Kau macam gak ngerti aja kau, orang aja jatuh pucat, apalagi semangka. Ada pedagang kayak gitu di sini tuh. Kau nggak ada, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau di masjid Istiqomah ada nggak setan? 3. Bapak dengar biar tahu bapak setan apa yang mengganggu bapak di masjid. Pertama, wasnan. Apa tadi? Wasnan. Kerjanya meniup mata orang supaya lobek mendengar pengajian. Jadi 1, 2 aku tengok udah kulit 4,5 watt ini dari 40 tadi. Begini-gini matanya. Nanti pun salah dengar loh. Aku bilang ibu-ibu, mari kita bersyukur. Dan dengan ibu pulang bersyukur. Besok pada gundul semua. Marah kita sama BKM. Saya satu yang kelenteng itu bini gundul-gundul semuanya. Padahal aku bilang bersyukur. Dan dengar waktu. Masih aman kan? Kalau di masjid, wasnan itu meniup mata orang supaya bersalahan, muak-muak. Oleh maghdubi alaihim waladdallin. Sampai malaikat berkata, oh my God. Kalau itu banyak ya Bu. Bangun pagi muak, makan muak, dengan ceramah muak, sholat muak, baca Yasin muaknya, ayatnya 83 muaknya 150 kali. Yasin Walaupun dulu waktu saya belajar di pondok pesantren Ma'had Al-Mustaqaliyah Purbabaru, kalau pagi kami baca Quran, baca syair kawakib apa namanya Ibnu Aqil itu, alamun alam sumbo pero kastake sumawa pero sumba barpuneka melayanglah sepatu itu puas pergi ke sungai. Ngapain ke sungai? Ambil wudhu, karena itu setan menghilangkannya cuma dengan wudhu. Jadi kalau itu mendengar lagi muat, ambil wudhu, cocok. Kalau itu dipancing-pancing lagi marah, diam aja. Jangan emosi, yang suka emosi itu jarang berwudhu. Tapi dia yang jawab-jawaban, dia punya emosi. Bang, ukur-ukur ikan lele, macam lele meletup. Apa nama setannya tadi? Lupa kan? Mas. 2. Apa nama setan yang ada di masjid? Walhan. Siapa tadi? Walhan ini kerjanya 3. Hakiman, hakiman, hazikon. Mempengaruhi orang sholat, sesak perutnya, sesak depan pipis, sesak bagian belakang besar dan angin. Pernah? Pernah. Rokat pertama tenang, kedua gejala, ketiga merah muka, keempat besar paha. Pak jelas lagi tahiyat. At-tahiyatu kama setan. Setan itu jangankan kalah Pak, dia jadi nangis. Yang ketiga paling banyak, khonza. Berondok-ondokkan pikiran orang sholat, lupa ayat, lupa rakaat, lupa bacaan, lupa kaifiah. Pernah nggak Nabi lupa? 5 kali dalam sejarah. Satu di antaranya sholat zuhur 2 rakaat. Bilal dikatakan 2 rakaat Nabi bersalam, salam kanan salam kiri. Nggak ada sahabat yang berani menegur Nabi Pak, karena dalam pandangan sahabat berarti dia turun wahyu. Zuhur disingkat menjadi 2. Padahal Nabi lupa, itulah sejarah sujud sakti. Kalau imam sempat 2 rakaat ribut satu masjid, Subhanallah,
sampai ke simpang limun rawangannya. Dua, imam kena. Aku bilang sama imam di satu aja, Pak. Kemarin waktu saya di Pajakuman, aku yakin imam ini mungkin ada ayat-ayat yang dia sedih baca, cuma karena datang bupati di setel-setelnya lupa. Kadang-kadang kayak gitu. Baru jam malam sore di kapal di lonceng 6:30, hilang lah. Tengok makmum, kalau makmum tuh buka-bukain na'atoin, jangan ditekan yasin. Tidur di dalam sholat, tidur. Amin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat wa yubashshirul lupa. Makmum gak ada yang hafal, gimana mau ngasih tahu? Terakhir berubah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina. Kalau ibu tak apa-apa, jadi imam tiba-tiba di tengah ya lupa apa yang dilakukan. Cari ayat lain. Dalam kitab At-Tibyan fi Adati Hamalatil Quran Muhyiddin Abi Zakaria Salat An-Nawawi langsung rukuk walaupun belum sampai ke ujung waktu. Langsung rukuk. Ini kan ibu tak dapat dicari yang lain. Bacaan Inna A'toina rusuh masjid. Kadang-kadang bu ada ayat ini yang biasa kita baca blank, mau kan bu? Amin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Datang makmum atau wal asri dan berubah ayatnya. Tenang setan. Tukang ajar kena juga. Kenapa? Kebanyakan variasi. Jangan. Kalau zuhur boleh panjang supaya dari sana sempat datang ke masjid. Kalau maghrib pendek-pendek habis waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ditokan sepanjang-panjang. Kalau lagi hilang. Dapat pangkal hilang ujung. Hayya 'alas shalah. La haula. Apa yang terjadi, Cok? Silap kedua. Satu lagi. Jangan tiru-tiru suara orang pelawak nggak mampu. Mau pilih wajan surga, Pak, bukan getar-getar juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara-suara, alhamdulillah. Ditirunya subuh. Pulang ibu tidak cari dia sholat subuh. Mak, kok balik? Serang kau ya jamnya. Jadi bapak ibu hadirin jamaah yang ya setan. Ibu pun tanya, pernah nggak lupa rakaat? Ya karena ada di waktu di masjid ada ibu di Kuala Simpang. Makanya datang ke masjid ada kitab namanya Iktinab Nusadatil Muttaqin Sanatiyah Ulubiddin Al-Ghazali. Datang sahabat, ya Rasulullah, apa yang aku dapat dalam salatku? Kata Nabi, laisa lil abdi fi salatihi illa ma aqala minha. Tak ada yang kau peroleh dalam salatmu kecuali apa yang kau pikirkan. Kalau ibu pikirkan api, udah bucingkan lagi lagi itu, makan lagi itu. Kalau ibu nengok telepon orang, makan telepon itu, makanya nasihat. Asal ibu datang ke masjid, jangan pakai telepon taman bunga. Banyak kan ibu mau di telepon. Ibu nyampe di depan di belakang ibu mengayal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, boleh lah ayat. Ini cantik kali, mana enggak ada begitu. Rasa mahal lah. Terakhir dulu mentah apa yang dibilangnya. Setan. Jadi ibu
na Nabi Muhammad. Bayangkan kalau Nabi Muhammad nggak lahir, akan lebih banyak lagi kebudratan. Merajalela para dukun, merasa paling tahu daripada Nabi. Kenapa? Aksesnya dapat informasi dari iblis. Tapi ketika Nabi lahir, akses ditutup.